360-degree reality. Sunset beach, I don't need HDTV. I want the real thing, living off a dream. And hello, welcome back. It's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku mereview salah empat produk something yang terbaru dari mereka. Mereka kan sempat ngeluarin kayak 12 serum gitu kalau nggak salah. Cuman karena aku agak burn out ya kalau aku nyobain semua, kayak maaf muka saya cuma satu gitu. Jadi aku memutuskan untuk mengklasifikasikan concern mana yang dibutuhkan oleh teman-teman di Instagram aku. Turns out pilihannya jatuh kepada produk-produk yang concernnya ke brightening, bekas jerawat, kemerahan maupun kecoklatan. So without any further ado, karena aku tahu kalian gak suka basa-basi, kita langsung aja masuk ke videonya. Tapi aku mau kasih tahu untuk tipe kulit aku, skin concern aku, semua udah detail aku tulis di description box aku. Tapi aku mau ngasih tahu dulu biar kalian nggak kecewa. Kalau ini adalah video review yang akan ngebahas berdasarkan ingredients, berdasarkan diperuntukkan untuk kulit seperti apa, skin concern seperti apa. Jadi kalau kalian expect review foto before after, gimana hasilnya di kulit aku yang combination to oily, itu akan aku bikin part 2-nya. So make sure to stay tuned. Oke, biar videonya nggak kepanjangan, kita langsung aja masuk ke produknya yang pertama, yaitu Lemonade Waterless Vitamin C plus Ferulic plus NAG. Oke, pertama kita bahas berdasarkan namanya dulu ya, yaitu Lemonade Waterless, yang berarti dia tidak menggunakan air. Jadi fungsi air itu mereka ganti dengan menggunakan air lemon. Jadi vitamin C, antioksidannya itu lebih berkali-kali lipat. Keren banget. Terus yang kedua yaitu vitamin C. Nah, jenis vitamin C yang mereka pakai di sini itu adalah ethyl ascorbic acid. Nah, jenis ini tuh punya kestabilan yang tinggi, jadi nggak gampang yang namanya kecoklatan atau oksidasi. Ditambah efektivitasnya juga tinggi kalau dibandingin sama jenis turunan vitamin C yang lainnya. Itu kenapa aku saranin kalian kalau lagi nyari serum-serum vitamin C, cari yang pakai jenis ethyl ascorbic acid ini. Tapi tetap walaupun dia tingkat kestabilannya tinggi, kalian tetap harus simpan di kulkas supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya yaitu plus ferulic. Ferulic itu apa? Ferulic atau asam ferulat adalah antioksidan yang biasa kita temuin di skincare anti-aging. Kenapa? Karena emang kandungan ini tuh bisa menetralkan radikal bebas di kulit kita, penyebab dari penuaan dini dan segala masalah yang disebabkan oleh radikal bebas itu. Cuman menariknya adalah ferulic acid yang digabung sama vitamin C itu akan menciptakan sesuatu yang kayak bangunan yang sangat kokoh untuk menangkal segala radikal bebas dan kejahatan yang ada di luar sana bagi kulit kita gitu. Karena dari yang aku baca-baca, memang ferulic acid ini dia itu bisa nge-boost kinerja antioksidan gitu loh. Jadi dia bisa nge-boost kinerja vitamin C, bisa sebagai antioksidan juga. Jadi antioksidannya berkali-kali lipat. Pertama dari vitamin C, terus dari ferulic acid. Itu kenapa wow menurut aku. Aku rasa buat kalian yang tinggal di tempat yang sangat berpolusi seperti kota-kota besar, kayaknya wajib deh punya produk ini. Produk-produk yang mengandung antioksidan pokoknya. Kemudian berikutnya yaitu NAG. NAG itu apa? NAG adalah N-asetilglukosamin. Ini tuh adalah bahan aktif yang fungsinya itu mirip-mirip sama hyaluronic acid. Jadi kalian paham kan kalau aku sebut hyaluronic acid yang melembabkan, menghidrasi. Jadi setelah ada banyak bahan-bahan aktif yang mereka pakai, NAG ini adalah sebagai penenangnya. Gampangnya kayak gitu. Nah, serum ini bisa dipakai oleh anak remaja mulai usia 11 tahun ke atas dan dia bisa dipakai pagi sama malam. Bahkan pagi itu direkomendasiin buat pakai vitamin C. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kinerja sunscreen yang kita pakai. Terus berdasarkan ingredients-nya, dia itu bebas dari paraben, sulfat, bahkan fungal acne safe. Dan untuk kesimpulannya, kalau kalian lagi nyari produk antioksidan yang tinggi, potent atau kenceng, tapi tetap mild di kulit, ringan di kulit, dan ditambah kulit kalian hiperpigmentasi, terus kusam, terus bermasalah sama bekas jerawat kecoklatan atau PIH yang kecoklatan ya, bukan yang kemerahan, kalian bisa cobain serum ini. Dan kalau aku lihat berdasarkan teksturnya sih, kayaknya buat para pemilik kulit berminyak juga bakal suka sama produk ini. Nah oke, ke produk berikutnya yaitu Revive Potion 3% Alpha Arbutin plus Bakuchiol. Nah kalau dilihat berdasarkan namanya, kalian bisa lihat bahwa serum ini tuh mengandung 3% Alpha Arbutin plus Bakuchiol. Dan selain itu dilihat dari star ingredients-nya, mereka selain ada Alpha Arbutin dan Bakuchiol, ada juga Sabi White, terus ada Rice Bran Water, dan ada Ipomea Batatas Root Extract. Nah kalau kalian nyari produk-produk yang benar-benar fokus ke mencerahkan, meratakan warna kulit, bukan ke bekas jerawat, bukan ke hiperpigmentasi, pokoknya yang mencerahkan, cari produk-produk yang ada alpha arbutinnya. Jadi alpha arbutin ini sendiri itu adalah zat turunan yang terbuat dari hidroquinon, tapi tingkat mencerahkannya, tingkat efektivitas mencerahkannya itu lebih kencang dibandingkan kojic acid, dibandingkan beta arbutin, bahkan dibandingkan hidroquinon sekalipun. Cara kerjanya dia itu bisa menghambat produksi pigmen melanin di kulit kita. Pigmen melanin itu penyebab dari kulit kita menggelap. Itu kenapa alpha arbutin bisa bikin kulit kita lebih cerah. Dia juga bisa ngatasin hiperpigmentasi di kulit, cuman di aku pribadi, hiperpigmentasi di kulit aku nggak bisa diatasin sama alpha arbutin. Pokoknya alpha arbutin di kulit aku bener-bener tok mencerahkan aja.
Kemudian berikutnya yaitu bakuchiol. Nah, bakuchiol ini itu adalah ingredients alternatif dari retinol. Kalian tahu fungsi retinol itu kayak banyak banget. Itu tuh kayak ingredients untuk ngatasin banyak permasalahan kulit, kayak mulai dari bekas jerawat, terus keriput atau wrinkles, fine lines atau garis-garis halus, pokoknya banyak banget. Cuman minusnya adalah dia itu tingkat iritasinya tinggi. Itu kenapa banyak orang yang takut buat nyobain ingredients retinol ini. Jadi buat kalian yang masih takut bisa beralih ke bakuchiol. Kemudian star ingredients yang ketiga yaitu Sabi White. Aku pribadi nggak familiar sih sama ingredients ini dan aku emang ngeliat ingredients ini bertebaran di produk Something. Dan pas aku cari tahu ternyata memang ini tuh adalah turunan dari kunyit, dari ekstrak kunyit tepatnya, yang diolah terus diambil kandungan yang bisa mencerahkannya itu. Tapi yang aku kaget ternyata Sabi White ini tuh dia 16 kali lebih efektif dan aman dibandingkan hidroquinone. Kalian tahu kan hidroquinone yang mana? Yang biasa ditambahin di krim abal-abal itu loh buat mencerahkan, glowing, dan kinclong dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan Sabi White melebihi itu gitu. Jadi aku agak... Kemudian yang keempat yaitu Rice Bran Water. Ini aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, air dedak padi kah, air bekatul kah. Intinya fungsi utamanya itu dia ngelembapin, soothing, calming, moisturizing. Dan memang dilihat dari serum Something yang lainnya itu setelah ada banyak ingredients bahan-bahan aktif, mereka pasti pakai ingredients yang calming atau menenangkan setelahnya. Dan itu pun berlaku di serum Revive Potion 3% arbutin plus bakuchiol ini. Nah, serum ini aman untuk dipakai di anak remaja mulai usia 11 tahun ke atas, bisa dipakai pagi sama malam. Untuk ingredientsnya juga sama kayak produk sebelumnya, bebas dari paraben, sulfat, hingga fungal acne safe. Dan kesimpulannya adalah kalau kulit kalian agak beruntusan atau jerawat, terus ditambah kulit kalian kusam, terus rada nggak merata warnanya, dan lagi cari produk brightening, aku rekomendasiin buat cobain produk ini. Tapi kalau kalian nyari produk brightening yang sekaligus untuk ngatasin masalah bekas jerawat, kecoklatan, atau kemerahan, aku pribadi masih kurang rekomendasiin produk ini. Kalian bisa pilih varian yang lain. Nah, oke, lanjut ke produknya yang ketiga yaitu Dark Spot Reducer Ampoule. Nah, aku pribadi sih baru tahu kalau ternyata produk baru yang dikeluarin Something itu nggak semuanya serum, tapi ada juga ampul kayak gini. Dan untuk star ingredients dari produk ini tuh yang pertama ada tranexamoil dipeptides 23. Dari namanya kalian bisa lihat bahwa itu adalah gabungan dari tranexamic acid dan juga peptides. Dan menariknya adalah tranexamic acid itu lagi jadi ingredients favorit aku banget tahun ini karena benar-benar bisa banget bikin kulit aku glowing, terus bekas jerawat, kemerahan, pudar. Cuman pas aku baca-baca, ternyata tranexamoil dipeptides 23 ini itu dia punya tingkat efikasi dan penyerapan yang lebih tinggi dari tranexamic acid biasanya. Itu kenapa aku kayak excited banget buat nyobain serum ini. Ampul maksudnya. Dan untuk fungsinya sendiri dari tranexamoil dipeptides 23 ini lebih ke hiperpigmentasi, bekas jerawat, kemerahan maupun kecoklatan. Star ingredients berikutnya yaitu D-panthenol. D-panthenol itu ingredients yang terbuat dari pantothenic acid atau vitamin B5, yang mana produk yang lagi ramai pakai panthenol ini tuh adalah produk Avoskin yang warna hijau. Aku yakin kalian tahu. Yang fungsinya buat calming, soothing, terus ditambah buat ke skin barriers juga oke banget, dan buat ngeredain kemerahan di wajah. Kemerahannya bukan kayak semata-mata kulit yang merah ya, tapi juga kemerahan yang disebabkan oleh jerawat yang meradang. Kemudian terakhir, mereka pakai peptides di dalamnya dalam bentuk oligopeptides 2. Oligopeptides 2 itu fungsinya buat nyamarin dark circles dengan cara ngepres produksi melanin di kulit kita. Pokoknya peptides itu fungsinya lebih ke anti-aging. Terus juga dia bisa mengurangi kedalaman dan volume dari keriput atau garis-garis halus, garis-garis halus, entah di under eye, entah di smile lines, entah di dahi, kan suka kayak ngerut-ngerut kayak gitu. Nah, sama kayak serum yang lainnya, dia bisa dipakai mulai usia 11 tahun ke atas, bisa dipakai pagi, siang, sore, malam. Ditambah dia juga bisa di layer sama semua serum dari Something. Dan untuk ingredientsnya masih sama juga kayak serum-serum yang lainnya. Sumpah aku excited banget kalau baca ingredientsnya karena benar bebas dari paraben, sulfat, silikon, bahkan fungal acne safe juga. Nah, kesimpulannya adalah kalau kulit kalian lagi struggle sama yang namanya bekas jerawat, kemerahan, atau kecoklatan, tapi kulit kalian sensitif at the same time, jadi rada takut buat nyobain produk-produk karena rata-rata produk buat ngatasin bekas jerawat itu rata-rata rada tinggi tingkat iritasinya, jadi gampang bikin kering gitu. Terus misalnya kulit kalian juga hiperpigmentasi, rada kusam juga, dan kulit kalian rada dehidrasi, tapi bermasalah sama bekas jerawat, kalian bisa cobain produk ini. Nah, buat kita yang lagi struggle sama bekas jerawat, pasti sering banget yang namanya pakai produk-produk yang mengandung bahan aktif gitu. Jadi yang rada suka bikin kering dan sebagainya.
Jadi aku mau ngingetin ke kalian kalau kalian tetap harus wajib yang namanya perhatiin skin barrier kalian dan perhatiin keadaan keseimbangan mikrobiom atau mikrobiota yang ada di kulit kalian. Karena seringnya sumber utama dari permasalahan kulit itu karena nggak seimbangnya mikrobiom yang ada di kulit kita. Itu kenapa aku mau rada nyelipin produk something yang terakhir, yaitu Resurrect Multibiome Serum. Jadi serum ini tuh diperuntukkan untuk kalian yang lagi breakout karena coba-coba skincare, atau kalian yang hobi gonta-ganti skincare, atau kalian yang sering pakai atau coba-coba bahan-bahan aktif. Nah, kalian bisa selipin serum ini di skincare rutin kalian. Nah, star ingredients dari produk ini tuh yang pertama dia ada Skin Microbiota Balancer 3%. Ingredients ini tuh adalah ingredients yang mengandung pre dan probiotik kompleks di dalamnya, atau gampangnya mengandung bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan oleh kulit kita. Jadi jangan salah ya, nggak semua bakteri itu salah. Nggak semua bakteri itu jahat. Kok jadi salah? Nggak semua bakteri itu jahat. Jadi ada beberapa bakteri baik yang dibutuhin sama kulit kita. Nah, kalau bakteri baik ini nggak seimbang jumlahnya sama si bakteri jahat, bermasalahlah kulit kita. Jadi kulit yang bermasalah itu nggak semata-mata karena skin barrier rusak gitu, karena dehidrasi, kurang air, nggak semata-mata itu. Bisa jadi karena mikrobiom atau mikrobiotanya itu nggak seimbang gitu. Kemudian yang kedua yaitu Lactococcus ferment-Lysat. Masih sama kayak star ingredient sebelumnya, dia fungsinya buat menyeimbangkan mikrobiom atau mikrobiota yang ada di kulit kita. Dan fungsi lain itu lebih ke untuk ngeredain masalah iritasi di wajah, kemerahan di wajah, jerawat, dan juga garis-garis halus. Nah, sama kayak serum yang lainnya, serum ini bisa dipakai di usia 11 tahun ke atas, bisa dipakai pagi, siang, sore, malam, dan bisa di layer sama semua jenis serum. Tapi aku saranin jangan lebih dari 3 ya. Dan untuk ingredientsnya, ini yang menarik sih. Kenapa? Karena di otak aku tuh kalau produk-produk yang menggunakan bakteri, bahan-bahan hasil fermentasi, itu tuh biasanya rentan rada-rada nge-trigger fungal acne. Jadi aku dulu pernah nyobain produk-produk yang ada probiotiknya gitu, dan yes, dia nge-trigger banget fungal acne aku langsung gatel gitu di area jidat aku. Dan ternyata pas aku cek, pas aku baca ingredientsnya, mereka tuh pakai jenis Lactobacillus dan Lactococcus ferment-Lysat tadi, yang itu tuh nggak nge-trigger fungal acne kita atau Malassezia follicularis kita. Itu kenapa berbahagialah kita semua. Nah, kesimpulannya adalah buat kalian yang aktif menggunakan bahan-bahan aktif, jadi kayak selalu menggunakan bahan-bahan aktif, terus kalian yang hobi gonta-ganti skincare kayak aku, nggak pernah puas, terus kalian yang lagi breakout nyoba-nyoba skincare, kalian harus punya serum ini. Jadi kayak at least kalian selipin di skincare kalian. Menurut aku pribadi bahkan nggak perlu dipakai setiap hari, jadi dipakai ketika butuh aja sebagai one-one-nya gitu loh. Nah, oke, finally segitu aja review dari aku. Ini nggak review ringan ya, ini agak review berat. Cuman untuk review selanjutnya mengenai hasil foto before after, gimana hasilnya di kulit aku bakal update lagi di part 2. Sekarang aku lagi alhamdulillah nggak ada bekas jerawat. Kayaknya aku akan mencoba menciptakan bekas jerawat. Bismillah, untuk aku kasih lihat ke kalian, biar aku bisa kasih lihat kayak perjalanan dari hari ke 1, 2, 3 sampai sebulan mungkin. Cuman yes, produk-produk ini tuh aku semuanya beli di Lazada, dan aku mau ingetin kalian, Lazada nanti di 11.11 itu bakal ada promo banyak banget termasuk di Something. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung cek link di description box aku. Di sana kalian bisa langsung klik dan kalian bisa pantengin sampai di 11.11 dan langsung check out nanti. Oke, kayaknya segitu aja dari aku. Thank you so much for watching. Terima kasih banyak udah nonton video aku, and I'll see you next time. Bye bye.